Tidak, kita ini ya, nantilah coba tanya dengan teman-teman di rumah. Kita tuh juga masih terseok-seok lah untuk ibadah kita dan seterusnya. Punya struggle Cuma, tersendiri juga Ustaz ya betul. dalam dakwahnya. Hanya saja karena kita tuh masih dalam satu Lingkungan. iya lingkungan, satu majelis lah. majelis. Jadi masih menguatkan. Masih saling Tapi kalau ditanya saling mengingatkan. itu amalannya bagaimana? Ya aut-autan juga amalan-amalan kita. Cuma karena ini terkesannya karena kita ini satu dan seterusnya. Jadi ayo sama-sama, surga ini terlalu luas untuk dimonopoli oleh beberapa orang saja. Insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sadap Santai di Bawah Atap, segmen podcast dari Atap Bumi. Obrolan yang keren dari anak muda, namun tetap bermakna. Oke, keren banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada yang jawab salam. Waalaikumsalam Udah saya yang perwakilan. Oke, Bang Muhadir sehat? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Ikhlas sehat? Alhamdulillah. Kak Ira? Oke, teman-teman yang di belakang layar sehat? Oke, Masya Allah. Jadi Ramadan ini biar lebih berkah, bareng aku Ira Wasikal dan juga partner aku. Ikhlas Tan. Oke, kita mau bahas apa nih Kak Ikhlas? Kita mau bahas salah satu ibadah yang Momen cukup. yang spesial banget Iya, spesial di bulan Ramadan. Mungkin kalau clue-nya tuh lebih 10 malam terakhir di Ramadan. iya, Apa 10 tuh? malam terakhir di akhir-akhir Ramadan. Iya, betul. Kira-kira apa tuh, Kak? Inisialnya I. Ira Apa tuh, bukan. Ustaz? Ira bukan. Bukan. Ikhlas? Bukan. Oh, bukan. I berarti iktikaf ya Ustadz ya? Iktikaf. Oke, iktikaf. Iya. Nah, iktikaf tuh kan sering banget kita denger ya Ustadz ya, sama Bang Mahadir kita sering banget dengar, tapi mungkin dalam obrolan ini apa sih esensi dan manfaat dari iktikaf itu sendiri? Nah teman-teman, hari ini kita mau ngobrol bareng dengan dua narasumber yang luar biasa di malam hari ini. Ada Bang Mahadir dan juga ada Ustadz Hatta Ingratumun. Mungkin boleh say hi dulu ke penonton Ustadz dan juga Bang Mahadir. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, untuk dari Bang Mahadir sendiri ini kan sebagai ketua dari HOM. Mungkin jangan dulu aku spill deh HOM itu apa. Terus dari Ustadz sendiri sebagai penasehat dari HOM. Oke. Nah Kak, HOM itu apa sih? Home tuh rumah bukan sih, Kak Ira? Bukan. Oh, ya. house ya? Bukan juga. Oh, bukan juga. Oh, ada. Ada. Ada kepanjangannya. Iya, ada kepanjangannya. Kira-kira apa nih kepanjangannya? Home itu hijrah, oke, main. Iya, Oke, mungkin boleh dari Bang Mahadir dulu. Kira-kira kenapa sampai memilih home itu dengan nama home? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu bahwa saya berdiri di sini, datang di sini sebagai perwakilan dari komunitas Hijrah Kemain. Jadi awal berdirinya komunitas Hijrah Kemain itu kalau seingat saya tuh sekitar tahun 2016. 2016. Jadi gerakan pemuda hijrah yang berada di Kota Ambon dengan nama Hijrah Kemain ini terinspirasi dari gerakan pemuda hijrah yang dibawakan oleh Ustadz Hanan pada kisaran tahun 2015 di Bandung. Lagi inilah. Ya, jadi kalau kita lihat di waktu zaman itu, hashtag pemuda hijrah itu di kisaran tahun 2015 sampai 2016 itu kira-kira bisa sampai sekitar 1,7 juta untuk gerakan-gerakan pemuda hijrah itu. Selanjutnya, alhamdulillah kabar itu datang dari teman saya juga yang ada di Bandung. Jadi ini kita mungkin cerita singkat sajalah tentang berdirinya HOM. Jadi awalnya itu kisaran tahun 2016, alhamdulillah itu pas di bulan Ramadan juga. Saya dan teman saya yang kebetulan kuliah di Bandung, dia datang ajak ngopi di salah satu tempat kopi di Kota Ambon. Setelah taraweh dia datang ajak ngopi, lalu dia sampaikan buat saya bahwa Hadir di Bandung sekarang ini lagi tren namanya pemuda hijrah. Itu lalu pemuda hijrah itu awalnya tuh yang paling dikenal itu bukan Ustadz Hanan dulu, tapi yang paling dikenal itu kan Ustadz Muzamil Hasbal. Muzamil Hasbal. Ya kan? Dia mungkin salah satu qori juga. Iya, imam di Salman ITB ya Ustadz. Selanjutnya
dia sampaikan tentang gerakan-gerakan pemuda hijrah yang ada di Bandung. Itu kira-kira tahun 2016. Lebaran Ramadan di tahun 2016. Setelah itu, setelah mendengar informasi itu, lalu saya berinisiasi sama teman-teman. Jadi kira-kira awal berdirinya HOM itu ada 3 orang lah. Itu bisa disampaikan dia punya nama? Boleh Bang. sekali, boleh banget. Boleh banget. Tapi sabar, ini part yang awal tadi tuh ini belum pernah diceritakan. Iya. Jadi untuk Jauh, Ustaz. sejarah singkat berdirinya HOM itu ya kayak gitulah. Jadi setelah itu saya panggil diskusi lah, bukan panggil sih, diskusi sama teman. Itu teman saya tuh yang sekarang ada di Batam, namanya Aswin sama Yudi. Jadi setelah mendapatkan cerita-cerita tentang pemuda hijrah, memang awalnya kan kita pergaulan-pergaulan anak muda yang di Ambon sebelum itu anak-anak nongkrong, anak-anak ngopi. Jadi tapi orientasinya itu nggak ada untuk hal-hal religius kayak gitu. Nah, nanti setelah ada gerakan-gerakan itu, iya have fun doang. Iya, betul. Jadi ngopi maghrib ada azan ya lewat. Tetap nongki aja. Tetap nongki itu. Selanjutnya kita ngopi, kita bertiga tuh kan ngopi lalu masing-masing tukar pikiran, lalu saya sampaikan tentang ada gerakan pemuda hijrah ini dan sebagainya. Lalu saya berinisiasi sama 3 orang itu, dan kebetulan awal-awalnya kan yang perangkat di dalam komunitas itu kan ketuanya saya, sekretarisnya Aswin, bendaharanya Yudi. 3 orang itu Jadi setelah itu kita berinisiasi untuk membentuk satu komunitas. Nah, komunitas ini lalu saya ditugaskan sebagai diplomasi lah ibaratnya itu. Jadi saya ditugaskan dari teman-teman dari Aswin sama Yudi ini untuk mendiplomasikan pesan-pesan ini buat teman-teman. Jadi kita rangkul masing-masing. Nanti ada yang teman-teman yang lain saya datangi, saya ceritakan tentang pemuda hijrah ini dan sebagainya. Lalu setelah beberapa itu kalau nggak salah itu awal-awal itu sekitar ada 12 orang, Ustaz. Jadi setelah diplomasi kepada teman-teman yang lain, kita sepakat, ya udah kalau gitu. Tapi motivasi awalnya itu sebenarnya bukan sampai mau nanti kayak bikin gerakan subuh berjamaah atau motivasinya belum tuh ada kepikiran itu. belum ada. Awal-awalnya kayak gitu. Jadi awal-awalnya itu motivasinya tuh pertama yang penting kita bikin satu majelis dulu untuk belajar ngaji. Ya, jadi motivasi awalnya itu kayak gitu, belajar ngaji. Setelah belajar ngaji, ya nanti itu nanti ceritanya panjang. Jadi setelah udah kumpul, udah diplomasi, jadi semuanya tuh ada sekitar 12 orang. Sudah fix, oke, kita bentuk komunitas. Lalu sekarang dari segi penamaan, Ustaz. Iya. Jadi penamaan, kira-kira tuh. Kayaknya yang spesial tuh di Oke Main nih Ustadz ya. Iya. Jadi itu kalau nggak salah ingat itu dia punya penamaannya itu di rumahnya Ijan, Ustaz. Jadi diplomasinya tuh kan, tapi itu belum ada, itu Yudinya enggak, Yudi sama Asun itu belum ada. Mereka punya tugas kan lain, saya kan tugasnya diplomasi saja, Ustaz. Jadi saya kunjungi mereka, teman-teman ini tak-tak, lalu jadi fix. Lalu kita sepakat berembuk, kira-kira komunitasnya namanya apa yang pas gitu kan. Karena ini kan segmennya kan anak muda. Ya kan? Segmennya anak muda, sehingga kita pikir-pikir, kebetulan juga saya terinspirasi dari bahasa Ustadz Hanan. Jadi Ustadz Hanan bilang gini, bahwa gerakan pemuda hijrah itu awalnya dia termotivasi dari anak-anak main. Jadi bukan anak-anak gaul, bukan anak-anak gaul, tapi anak-anak main. Ini apa? Jadi klasifikasinya itu Ustadz Hanan sampaikan, kalau anak-anak gaul itu biasanya tuh kalangan borjuis yang di mall, ya kan, yang kayak di tempat-tempat yang high class. Iya, high class. Berbeda sama anak-anak main. Oke. Ya. Jadi anak-anak main itu kayak, jadi klasifikasinya tuh kelasnya tuh
menengah ke bawah lah. Iya. Mungkin anak-anak nongkrong ngopi, kan, anak-anak geng motor. Iya. Itu jadi bahasa Oke Main itu terinspirasi dari bahasa itu. Selanjutnya bukan hanya itu, tapi jadi kebetulan awal-awal bentuk Hijrah Oke Main tahun 2016 itu kan sebelumnya tuh sering ada pertandingan bola, Ustaz. Kalau nggak salah itu di daerah Wara itu. Jadi wasitnya itu dia kalau seandainya dia hentikan permainan, kalau ada pelanggaran langsung bilang oke main. Jadi awal-awal jadi bahasa itu jadi apa namanya, dia mengirimkan pesan gitu. Tersugesti lah. Ibaratnya tersugesti dalam alam bawah sadar, sehingga saya berpikir gini aja, kalau gitu kita bentuk komunitas namanya harus ada hijrah gitu. Artinya apa namanya, sekaligus juga kita nebeng gerakan inilah, gerakan pemuda hijrah, ya kan. Ya udah, kalau gitu kita sepakat Hijrah Oke Main. Ini atau makna ini nih, ini baru hari ini nih. Baru dikatakan juga. Jadi sebagai apa, mentor lah dari 2016 sampai 2025. Ustaz baru tahu juga sekarang. Iya. Berarti memang eksklusif di Atap Bumi. Memang apa namanya, karena memang kan nggak ada yang tanya-tanya tentang sejarah komunitas, ya kan. Artinya juga ngapain juga kita mau berumbar gitu kan. Yang penting esensinya kan ada gerakan-gerakan. Apalah gunanya nama. Jadi makna spesialnya akhirnya terjawab juga ya Ustadz dari namanya Bang Nadir. Oke, mungkin dari Kak Ikhlas terkait dengan personil ya. Kalau tadi betul, kalau jadi tadi dari Bang satu Nadir, dari awal misalnya dari Bang Mahadir sendiri terus jadi 3 orang. Bang Aswin, terus Bang Sopyan, jadi kan terus 12 orang itu. Yang tadi saya sampaikan, saya kan tugasnya diplomasi. Iya. Jadi setelah sampai di tahap diplomasi, Ustadz, kita sepakat dulu. Minggu depan harus datang bikin pengajian. Nggak boleh ditunda gitulah. Ibaratnya apa namanya, sesuatu yang baik itu jangan ditunda-tunda. Lalu sepakat hari itu, yang kalau nggak salah itu yang pertama, pengajian itu di rumahnya Neko, Ustaz. Itu malam waktu malam pengajian pertama itu hujannya paling besar, Ustaz. Paling besar memang ini cobaan. Masya Allah. Sampai apa namanya, yang lain itu datang sampai pakai mantel, tapi alhamdulillah punya kemauan dan tekad yang kuat, semuanya datang. Jadi awal bentuknya tuh memang dari diplomasi itu kita berembuk untuk pengajian pertama itu di rumahnya si Nizar, si Neko nih. Lalu setelah berjalannya waktu, jadi Ustadz Hatta ini saya baru sampaikan ini, mungkin Ustadz Hatta juga belum tahu. Jadi Ustadz Hatta ini, saya kenal Ustadz Hatta itu, seingat saya waktu itu kan waktu itu istri saya kan lagi mengandung. Jadi setelah waktu istri saya lagi mengandung berapa bulan, saya ketemu sama Ustadz Hatta di Al-Fatah. Lalu saya tanya, itu belum saling kenal. Lalu saya tanya tentang dia punya hak-hak dalam zakat. Kalau nggak salah itu hampir dalam bulan puasa juga, Ustadz. Lalu Ustadz Hatta sampaikan, dari situ, momen di situ saya kenal sama Ustadz Hatta. Lalu saya minta nomor HP-nya Ustadz hari itu. Setelah berembuk, lalu teman-teman itu sepakat kalau kita bentuk komunitas kayak gini harus ada guru gitu. Harus ada guru. Lalu saya sampaikan ke teman, kebetulan ada kenalan saya tuh namanya Ustadz Hatta, ini dia punya nomor HP. Nomor HP-nya ada. Lalu kebetulan Ijan. Jadi waktu itu Ijan langsung bilang, itu saya kenal. Kalau Ijan ini dekat karena dulu Ijan kan di Balai Sungai ya. Iya. Ijan di Balai Sungai itu sering kalau ada pengajian biasanya Ijan yang sampaikan. Iya. Kenal Ijan tuh dari situ. Dari situ. Jadi saya langsung bilang, Ijan, coba hubungi Ustadz dulu. Katanya Ijan ini betul tamang main futsal, habis itu sering ini. Ya sudah. Kalau begitu, begini sah. Katong undang Ustadz, nanti mau katong uang. Jadi awal-awalnya itu kayak gitu. Sudah begini sah. Katong undang Ustadz Hatta, masing-masing katong ini patungan untuk
undang Ustadz Hatta kasih siraman rohani lah ibaratnya begitu. Kan awal-awalnya kan motivasinya kan hanya pengen belajar ngaji. Iya, betul. Tapi setelah setelah belajar ngaji kayak kita rasa agak datar nanti pada akhirnya nggak apa namanya bisa Nggak menarik anak bisa jenuh, bisa bosan toh. Nah, lalu inisiatif sudah ketemu undang Ustadz Hatta. Lalu setelah itu Ijan telepon berapa kali katanya Ustadz sing angka, iya kan? Betul. Itu kan kita kan sudah bikin grup, jadi hari itu langsung bikin grup, bikin grup lalu Ijan sampai, Pak Adil kayaknya kasih nomor, tapi salah apa? Ini saya gitu, jadi kita minta dari Ustadz, ini itu langsung sudah. Alhamdulillah karena telepon Ustadz nggak dibalas, direspon, katanya Ijan bilang ketemu sama Ustadz di mana gitulah di Indomaret kah di mana gitu dia sampaikan. Betul. Ya alhamdulillah itu sudah Pak Ustadz Hatta nih, lalu kita sudah sampaikan buat Ustadz untuk nanti isi ketemu pengajian gitu. Ya kira-kira kayak gitu lah. Keren sih. Keren. Sejarah dari hijrah Okeman. Jadi nanti cerita beda lagi kalau ketemu. Jadi awalnya beta pikir awal terbentuknya Hijrah Okeman itu memang sugandeng Ustadz Hatta, tapi ternyata belum memang prosesnya. murni gerakan anak muda. Iya. Terus punya inisiatif mau hijrah gitu. Iya, jadi memang Terus selain kenal Ustadz Hatta. jadi selain apa namanya boomingnya gerakan pemuda hijrah yang ada di Bandung, kan masing-masing dengan kembali pada kesadaran masing-masing karena waktu era-era itu apa namanya itu rata-rata anggota Hijrah Okeman itu yang ditanya dia punya terakhir dia pegang Al-Quran itu tahun berapa? Itu sampai iya sampai apa namanya sampai tingkatan saya wawancara Ada yang SMP. Satu-satu. Terakhir Al-Quran SMP. wih tomang aja kesing ibaratnya gitu tomang aja kesing tahu tapi saya masih terbata-bata sudah saya apa saya baru terakhir pegang Al-Quran kapan? Ada yang bilang SMP padahal itu kisaran usia atau usia itu sekitar 27. Berarti sudah. Ya berarti sekitar 10 sampai 15 tahun udah pegang Al-Quran. Nah gitu. Jadi selanjutnya juga termotivasi dari ibu-ibu pengajian. Artinya gini maksudnya inspirasinya kenapa perempuan bisa bikin pengajian? Bapak-bapak sih. Iya, ibu-ibu bisa bikin pengajian tapi Kenapa laki-laki atau bapak-bapak nggak ada komunitas pengajian. Anak muda gitu. Ya, itu sih kira-kira dia punya motivasi awal sih. Oke, kalau Bang Mahathir kan udah detail banget nih soal nama, kemudian sejarah dari Hijrah Okeman. Mungkin kita pengen dengar dari Ustadz Hatta juga proses sampai bisa menjadi pembina di Hijrah Okeman itu gimana Ustadz? Mungkin boleh cerita juga. Jadi kalau ceritanya saya dengan Hijrah Okeman itu mulai dari Ijan itu. Oh, oke, yang tadi. Yang tadi itu. Jadi Ijan ini kalau dalam agama nih, kalau di dunia nih dia nih seperti apa ya? Dia sekarang tuh jadi kayak ATM. Jadi semua pahala anak-anak Hijrah Okeman itu lari ke dia. Masya Allah. Jadi karena Ijan itu yang panggil, ketemu, panggil. Ya saya ingat itu waktu selesai isi pengajian di Al-Fatah. Ijan telepon, rupanya teman-teman semua di Hijrah Okeman itu sudah kumpul di rumah salah satu anggota Hijrah Okeman juga, namanya Papin. Ya, di rumahnya di sekitar Loro Sumatera lah. Ya jauh lah, jauh dari Kanawa. Base Ya camp. sudah, sudah. Saya bilang sudah kalau gitu ini karena saya arah nantilah. Karena dia ngomongnya ini alumni, saya bayangkan tuh alumni berarti ini sekitar paling minimal 30-an orang. Iya. 30 orang. Dan kalau alumni biasanya kan mesti ada laki perempuan. Iya, Gitu. betul Ustaz. Ya, itu bayangan saya sebelumnya. Jadi dalam perjalanan dari itu Bada Isya, Ya, Barisha. Bada Isya dari habis isi kajian di Al-Fatah, Bada Isya, Ijan kontak, bilang oke insyaallah ini OTW ke Loro Sumatera. Dalam perjalanan itu semua terbayang. Ini ada sekitar 30 orang lebih, ini ada laki, ada perempuan. Apa biasanya kalau Ustadz itu kan pikir kalau usia segitu apa materi yang cocok. Iya, betul. Kalau dengan bercorak begitu ada laki ada perempuan, apa materi yang Yang cocok? sinkron dengan mereka Sinkron. gitu. Dia jadi atas motor itu pikir itu.
Sampai Ijan ini jemput di lorong Sumatera, lalu masuk kemudian ke rumahnya Papi. Sampai di rumahnya Papi, saya perhatikan sendal. Ini sendal, ini kayaknya 7-8 orang kayaknya. Ini masuk ke first impressionnya Ustadz nih gimana? Waktu lihat kuotanya. Lihat ini, oh ini kayaknya Masih beda. bisa hitung ya sandalnya di depan. Oh, itu biasa. Kan kalau beberapa ustaz yang mau detail kan begitu. Ini ada, ini bukan 30. Kalau sendal segini ini kayaknya 7-8 orang lah. Iya. Kan dapat tahu ini. Dan sendalnya dapat tahu Satu karena model. iya, Cowok semua. cuma laki-laki aja, tidak ada Oke, sendal sendal perempuan. perempuan. Iya. Jadi orang tahu, oh ini berarti di dalam ini sih ada sendal perempuan. Karena sendal semua sendal laki-laki semua. Oke, masuk. Masuk, satu hal yang paling kaget itu apa? Masuk di dalam rumah, itu rumah tuh kayak di dalam awan. Masya Allah. Karena semua lah isap semua. Aku reaktif ya. Oke. Jadi, Ustaz. saya pernah juga untuk merokok itu pernah, tapi setelah di kuliah itu dari tahun pertama sampai terakhir sampai datang ke Indonesia tidak pernah merokok. Jadi sudah mulai sensitif dengan rokok. Iya. Pas masuk, masya Allah, Kabut. luar biasa kabutnya. Lalu ya, saya duduk, kemudian ada beberapa teman-teman di Joro Kemain itu yang lagi sambil ngaji. Ya ngaji ini luar biasa. Ngajinya apa? Saya sambil kan mereka bukan melingkar juga, duduk begitu saja lah. Duduk ada satu sana. Lalu kemudian baca. Yang paling aneh baca sampai di tangan tuh ada Rokok. Anak muda sekali. dia ada muda sekali. Jadi baca, begitu. Sudah selesai dengar seluruhnya baca, lalu kemudian sudah masuklah minta kasih tauhid. Nah karena saya lihat ini laki-laki seluruhnya, anak muda, ya kita ini kan tidak jauh-jauh beda nih. Iya, iya. Tidak jauh. Satu usia semua kita nih. Karena satu usia, mengertilah kita tuh. Oh ini kita mesti bicara ya temanya apa. Dan awal saya bicara itu saya tidak bicara tentang hukum. Ini kalau yang biasanya kita dai-dai yang kalau pas datang itu kan tahu. Oh ini audiens kita ini sejauh mana kefahaman dia tentang Islam. Iya. Karena kalau kita datang, malah itu Yudi masih pakai jalan pendek. Iya, kalau Yudi pakai jalan pendek. Yudi pakai jalan pendek waktu itu. Ya karena situasi itu saya mengerti lah. Dan Islam mengajarkan kita ya, kita tidak bisa menyalahkan orang sekaligus. Karena keadaan orang kayak begitu itu akumulasi dari proses dia sebelumnya. Iya, betul. Ustaz. Dan itu ada akumulasi, bisa jadi lingkungan, bisa jadi gurunya, bisa jadi kita sebagai dai itu yang tidak tersentuh. Jadi di proses itu ya kita mesti mengerti. Jadi saya ngomong sambil dengan asap rokok yang luar biasa itu, tapi tidak mengapa lah. Lalu kasih kajian, saya kasih kajian itu kajiannya itu kisah. Oh, oke. Jadi sering misalnya saya bilang ke beberapa teman-teman yang kalau mau mulai untuk mendawai teman-teman anak muda itu jangan ngomong tentang hukum. Hukum itu berat. Terlalu berat Ustaz, yang Hukum ringan-ringan berat. aja dulu. Jadi tiba-tiba, Ustaz apa hukumnya pacaran? Ada orang alat pacaran kalau baru begitu ya. Ustaz apa hukumnya isap rokok? Ya udah selesai kalau begitu. Ya kalau saya bisa bicara ini rokok sebenarnya nih banyak orang bilang ini haram. Bubar sudah. Jawab panggilan itu satu kali lagi. Tapi mau Jadi kita mulai dengan yang ringan, cerita. cerita. Dan itu rahasianya kenapa hampir sepertiga Al-Quran itu isinya adalah cerita. Karena memang pada dasarnya manusia suka cerita, apalagi anak muda. Betul. Dan anak muda itu senang cerita, yang kemudian nanti dari cerita itu baru kita keluarkan apa yang Hikmah lah. hikmahnya yang Islam itu. Iya. Dan sudah selesai, jadi sekitar jam 11 lah. Saya bilang ke mereka, oke. Jadi ini kan tadi cerita kan udah mau kumpul uang. iya. Iya, sudah patungan. Sudah patungan. Ijen itu sebenarnya belum gini. Sebelum sampai ke Ijen, jadi waktu itu saya bilang ke mereka, oke, kalau mau betul-betul ngaji, oke, kita ngaji. Tapi mengaji per minggu. Rutin lah. Rutin. Rutin ya.
Jadi saya pakai stop, mesti ngaji terus. Ngaji, lalu saat itu tuh ada kayak raut mulai cemas begitu. Mungkin ini soal amplop. Ya. Dan itu izin yang bilang, Ustadz ini pertama nih, Kotong ini agak sedikit khawatir karena ini undang Ustadz dari Al-Fatah, kalau Kotong sing kasih amplop ini bagaimana? Bayangkan kalau per pekan ini berarti dong nih, tiap pekan kasih keluar. Kalau dia pakai itu, pengajian ini tidak pakai amplop, ngaji aja terus, sampai kapan? Sampai Kotong semua mati. Masya Allah. Ustadz mungkin boleh sambil minum juga. Oh iya. Iya. Saya lanjut saja ya. Jadi setelah itu saya bilang ke mereka, kalau gitu kita tentukan hari. Iya. Hari ini yang ngeri. Mungkin ini karena hampir 7 tahun lebih sudah tidak pernah berinteraksi dengan dunia anak muda. Ya wajar lah, Kotong ini kan di sekolah karena anak muda, tapi anak mudanya dengan pikiran yang bukan kayak yang sebelum-sebelumnya kan, anak muda yang memang ini dari pesantren dan seterusnya, dan pola pikirnya kan juga beda. Jadi waktu tentukan hari saya bilang, oke, kalau gitu kita tentukan hari malam minggu. Wih, berat Ustaz. Jadi saya ini lupa bahwa malam minggu itu ya istilah kita dulu kan, ini malam sombong. Iya. Malam sombong. Ini malam sombong, malam yang saya tidak boleh diganggu. Iya. Ini nanti ada kalau istilah sekarang quality time dengan istri atau quality time dengan pacar. Itu dulu. Dan saat sebutin itu, oke, malam minggu oke, malam minggu. Oke. Jadi saya tahunya malam minggu. Cuma itu nanti malam minggu ini bertahan, pengajian itu bertahan sampai hampir 6 bulan. Iya. Itu rutin tuh Ustaz, tiap Rutin. minggu, setiap malam minggu itu. Dan misalnya dan itu mungkin sudah bisa bayangkan secara psikis anak-anak muda ini nih. Jadi pas hampir 6 bulan, malamnya tuh pas habis Isya, saya bilang ke Mahathir dengan teman-teman, Hadir, kayaknya malam ini Kotong libur ngaji dulu. Itu gimana Ustaz? Kotong pergi mandi air panas. Iya. Di air panas di Tulehu. Di Tulehu. Refresh. Refresh lah. Oke, Kotong refresh. Kotong ke Tulehu. Tapi sebelumnya pengajian itu nanti pindah-pindah. Oh, jadi nggak monoton di hari Minggu aja? Iya, enggak, maksudnya tempatnya. Tempatnya. Kadang Oke. di Masing-masing punya rumah. Bantu. Iya. Ron, orang bilang. Iya, lalu setelah itu bawalah tuh ke Tulehu tuh. Bawa ke Tulehu pas mandi. Kalau pas mandi saya tuh tiba-tiba saja teringat, ya Allah, ini malam minggu ini ada sebagian yang sudah nikah, ada yang belum. Ya. tapi tahu ada pacarnya. Mungkin nanti kalau ditanya, kenapa Ustaz belum bilang bahwa putus? Ya ini karena dari masih awal. Tidak bisa langsung gini kan. Ya, bilang Zulumat. Zulumat hilang dari kegelapan menuju cahaya. Jadi tiba-tiba saya waktu mandi dan mereka juga belum terpikirkan itu. Ya, bayangkan, padahal ini malam minggu berat buat mereka. Ya, saya tanya ke salah satu, waktu itu saya tanya ke Papin, ini kamu kalau malam minggu begini nih, ini apa namanya? Waktu yang itu bagaimana? Tiba-tiba saya semua muka asam. Aku bilang, ya Allah Ustaz, ini aku sudah ketemu beliau juga ketemu hati. Jadi itu tentu, ya Allah, ya Allah, kenapa sih dari awal tidak diberitahukan? Kalau tahu begitu, kita pindahkan ke hari yang lain. Oke, kalau begitu di tempat mandi ini, ya Ada keputusan. Putusannya pindah, kita pindahkan ke Malam Sabtu. Ustaz. malam Sabtu. Malam Sabtu. Karena sulihat muka. Iya. Jadi baru itu yang ceritakan ini tuh Aswin. Aswin bilang, setelah Ustaz bilang nanti kita pengajian itu hari malam minggu, itu Ustaz pulang, kita yang seluruh beberapa menit itu diam. Kayak horor sekali begitu. Kawan ini baratin. Ya. Malam Minggu nih. Ya. Jadi itu ceritanya gimana sampai dengan mereka. Jadi ya perlahan mengaji. Samping mengaji ada ada tauji, tapi tidak sedetail kayak sekarang. Oh, iya. Jadi kita ini
hijrah kemarin itu mengalir seperti biasa aja sampai nanti kemudian detail program ini itu secara berangsur-angsur kita gitu. Jadi ya prosesnya tuh benar-benar dari basic banget gitu Ustadz ya untuk Sangat basic sekali. Oke. Dari kalau mengaji dulu mengaji harapannya kan kalau dia mengaji cuma satu orang saya yang keluar, ustadznya saya misalnya saya yang keluar. Tapi awal mengaji itu satu orang ngaji, saya ada 8 orang. Yang ngaji di satu orang ini, berarti 8 orang ini semua komentar. Saya kayak Wih, seram. wala in sa'altum. Itu kena mental sih Ustadz. Iya. Seram sih itu. Serah. Masalahnya kan Masih awal. diborong lah. Betul. Dan ada cerita teman-teman yang baru masuk itu, ya, kita sudah beberapa waktu baru cerita, ya Allah katanya, ini nih ketung pertama datang ini ya, mulai pukul ketung dengan hafalan A, hafalan B, ketung kiri hijau kemain ini sesuatu lagi, ini kayak barang besar begitu. Padahal pas waktu mengaji, ya Allah mantap semua sama-sama. Jadi itu cerita teman-teman hijau pemain. Dan dari 2016 itu proses yang lama. Kita mulai bikin desain programnya itu mungkin 2 atau 3 tahun setelah itu. Ya, 2 tahun loh. 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun baru kemudian kita rapikan secara pelan-pelan. Sampai kayak sekarang hijau pemain. Kurang lebih 8 tahun ya sampai sekarang ya. Iya. Jadi hijau pemain ini ya saya bilang ini kan kita alhamdulillah dari awal-awal komunitas hijrah itu lagi marak-maraknya dari 2015, kemudian mulai dekade 2019 itu mulai sedikit dini kan, Sudah masih rame. mulai berikutnya itu mulai komunitas itu secara perlahan tuh jadi hilang. Terdegradasi. Iya, di Ambon juga banyak sekali. Iya, setelah dari hijrah kemain itu kan kita lihat ada selanjutnya itu kan ada beberapa Komunitas juga Komunitas tuh. juga. Mungkin katakanlah kayak teman-teman di Hijrah Maluku, habis itu ada teman-teman juga dari Toma Hijrah. Ada banyak. Jadi pasca alhamdulillah terbentuknya Hijrah Kemain, ya beberapa tahun selanjutnya tuh ada beberapa gerakan pemuda hijrah juga dari komunitas yang lain. Jadi hijrah kemain itu dia proses. Proses secara alami lah. Jadi memang kita diajarkan ya hal-hal kayak begitu tidak boleh langsung paksa. Iya. Perubahan itu dia mesti secara natural. Boleh tiba-tiba saja baru ngaji 1-2 malam. Iya 1-2 malam. Tiba-tiba. Sebentar malam nih ketemu sholat tahajud. Masya Allah. Atau iya sebentar dizikir 3.000 ya. Itu anak muda langsung gabung. Jadi kita bisa Berproses memang dari awal. Proses yang panjang juga Ustaz. Nah oke Ustadz, kalau dari presentasinya tuh ada yang bikin aku penasaran, kalau dari setiap postingan hijrah oke main itu kan kebanyakan laki-laki semua. Iya. Bahkan dari cerita yang sekarang kita dengar pun laki-laki semua. Itu kira-kira untuk personilnya tuh ada perempuan gak Ustadz? Dan ini bisa kayak sinkron juga untuk program kerja dari hijrah oke main sendiri tuh kira-kira tema kita inti hari ini kan lebih ke iktikaf. Tapi selain iktikaf ada nggak kayak program lain dari hijrah oke main sendiri? Mungkin boleh dari Bang Mahadir dulu silakan. Iya, kalau pertanyaannya terkait personil perempuan, kan tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa motivasi Hijrah Kemain itu ada untuk bisa bersaing sama komunitas perempuan. Oh oke, berarti secara tidak langsung udah yang kayak udah perempuan gitu ya? Artinya untuk nanti kita bisa rangkul saudara-saudari perempuan itu memang sebelumnya ada wacana ke situ Ustaz ya. Ya, jadi wacananya tuh selain kita awalnya tuh mau rangkul istri-istri kita. Jadi dari istri-istri dulu mau bikin pengajian khusus buat mereka lah. Nah, sebelum kita eksplor keluar minimal dalam lingkungan sendiri dulu kita rangkul. Ya, awalnya itu kan dari istri-istri lah, tapi berselangnya waktu karena melihat kesibukan para istri, ya kan. Nah, jadi mungkin ditunda dulu. Tapi insya Allah mungkin ke depan bisa ada gerakan-gerakan meluas itu pemudi hijrah atau. Dari dulu memang awal-awal Pemudi hijrah. salah satu
program Jerusalem selain itikaf ini kan dulu yang paling top itu Dakwah Gustu Cafe. Dakwah Gustu Cafe. Dakwah Gustu Cafe. Itu paling top. Karena saya ingat betul yang paling rame itu Dakwah Gustu Cafe yang ketiga dibuat di Agnia di Salobar, air Salobar. Kan dua tingkat, dua lantai. Itu belum puasa. Iya. Itu dua-dua semuanya itu penuh. Ya, sekitar 200 lebih, hampir 250-an. Betul. Karena kan jual ini Pakai bazar gitu. pakai bazar. Jadi kan dapat tahu itu misalnya ini berapa orang. Personal yang hadir. Nah, di masa itu sebenarnya ada perempuan-perempuan yang japri. Iya. Oh, yang pengen join Ustaz. Iya. Iya, iya. Oke. Saat ada betul perempuan bisa join ke sini. Betul. Saya waktu itu ada beberapa pertimbangan lah. Jadi dia bilang, saya untuk sementara ini belum ada keinginan untuk bikin hijrah pemain yang Ada perempuannya. atau mau dibikin pengajian yang itu ada perempuan belum. Ini cerita bisa panjang. Ya yang jelasnya saya bilang untuk sebentar ini laki-laki saja dulu. Oh, iya. Ya, laki-laki saja dulu, belum terpikirkan tentang perempuan. Nanti seiring dengan waktu baru memang penting juga ada perempuan karena beberapa kegiatan kita, misalnya kayak itikaf nanti itu. Iya. Itikaf itu kita termasuk kesulitan di soal akhwatnya yang perempuan. Ini udah kisi-kisi banget untuk penonton nih Ustadz ya. Iya. Atau itikaf itu ya agak kesulitan tuh itu perempuan karena kita tidak punya yang perempuan jadi kayak ini berapa jumlah perempuan begini dan seterusnya kalau antar makanan ke Untuk akses ke perempuan. ke akhwatnya itu bagaimana dan seterusnya itu agak kesulitan. Penghubungnya gitu Ustaz ya Iya. dari Jadinya panitia ya ke akhwat. sempat terpikir, kayaknya ini mesti ada apa yang perempuan. Anggota, ya. Tapi ini kayaknya mulai dulu dari istri. Oke. Karena hijrah kemarin ini kan pengajiannya lama. Iya betul. Udah lama, saya berpikir ini jangan sampai yang laki-laki saja dapat pengajian sedangkan yang perempuan tidak. Dan kebanyakan kalau pengajian-pengajian ibu-ibu ini kan pengajian majelis taklim ibu-ibu ya. Itu ada beberapa hal yang bisa bikin bertahan. Iya. Ya si ibu-ibu tuh kalau yang bisa bertahan tuh makanan. Ayo kita mau makan ini. Tertampar Ya. Ustaz. Kemudian yang kedua itu adalah arisan. Iya. Nah, itu kalau mama, kalau sentau yang muda-muda. Yang poin pertama kita tetap makanan Ustadz. Iya. Oh, itu Iya, lolos. Hijrah juga sekarang makanan lah ya. Iya. Itu makanan, kemudian yang kedua itu arisan. Nah, kalau ini sudah tidak ada, yang ini tidak ada, itu biasanya pengajian itu nanti vakum beberapa waktu. Nanti ada tutup kumpul-kumpul ya, itu biasanya majelis ibu-ibu. Saya bilang ini daripada mau begitu dong, istri-istri yang ada di hijrah kemarin yang begitu. Ya lebih baik kita kumpul saja itu, kumpul lalu kita buat. Cuma itu sekedar baru wacana saja dan belum direalisasi. Karena itu tadi ya pikir karena beberapa waktu udah hampir penuh, lalu kemudian teman-teman yang lain juga punya aktivitas jadi agak sulit. Iya. Oke, mungkin kayak home tuh udah detail dan rapi banget ya kayak Ikhlas ya. Selanjutnya kita mau bahas paling inti dulu nih di malam hari ini. Iya, Ustadz mau tanya soal program pentolannya home ini, itikaf. Iya. Mungkin kita mulai dari yang paling pengertiannya, dasar dulu nih yang Ustadz paling untuk dasar, pengertiannya dan lain sebagainya. Jadi ini program yang paling makan biaya. Iya. Makanya dia paling top. Jadi sebelum saya jelaskan ini memang ada beberapa masjid di Kota Ambon ini yang buat itikaf. Iya. Ada di Al-Fatah, kemudian dulu sempat ada di Masjid Darul Hasanah. Tapi setelah beberapa tahun ini Darul Hasanah diadakan, kemudian di Masjid Perumnas Poka Muhajirin udah mulai buat beberapa tahun terakhir. Jadi kalau di dalam kota sini kira-kira itu ada 3 itu. Iya. Dan satunya di Kanawa. Nah, kalau ditanya kenapa bisa bikin Kanawa, karena memang hijrah kemarin itu pengen ada satu masjid itu jadi pilot projectnya. Dan pilot project hijrah kemarin itu masjid Kanawa. Samping karena saya tinggal di situ dan interaksi dengan takmir, bapak imam juga muda, jadi ketemu lebih memilih ke situ. Nah ini program ini tadi saya bilang program yang makan biaya karena makannya itu dan ini sering dikomentar sama teman-teman. Kayaknya itikaf ikan boleh makannya enak-enak. Ya ada. Yang coba mau aku singgung juga sih Ustaz.
ada susunya, ada buah-buahan dan seterusnya. VIP. Ya, itu biayanya tuh biaya makan itu per tahun itu meningkat. Ada sampai 80-an. Iya, Ya. betul Ustaz. Yang kemarin itu sekitar hampir 90 lebih. Itu untuk makan saja tuh. Makanya memang ada beberapa teman setelah program itu biasanya drop. Drop karena itu kalau urus makan kemudian malamnya dia mesti sholat. Jadi itikaf itu secara bahasa artinya berdiam diri. Ya, artinya berdiam diri. Tapi dalam istilah itu maksudnya dia berdiri diri di dalam masjid dengan niat tertentu. Nah, itu disebut dengan itikaf. Nah, itikaf itu sebenarnya tidak hanya berlaku di Ramadan, tapi sepanjang waktu itu itikaf itu bisa dilakukan. Misalnya di luar Ramadan juga, misalnya ini ketemu datang ke masjid ini, yang laki-laki misalnya sholat Jumat, pas datang lebih awal, udah duduk, setelah sholat saya niat itikaf. Jadi niatnya saya berniat itikaf di dalam masjid ini selama saya ada di dalam. Nah itu jadi dia kalau bahasa kan gak ngapa-ngapain aja jadi pahala. Karena dia berdiri di dalam masjid. Itu gak ngapa-ngapain saja. Dia dulu hayal, gimana kalau uang 2 miliar jatuh dari langit. Itu dapat pahala Ustaz. Gak ngapa-ngapain saja. Dia berdiam diri saya di dalam masjid itu dapat pahala. Karena memang didesain masjid itu tidak ada orang yang bikin masjid di dalam. Saya masih dia palingan dia menghayal saja kesana kemarin dan seterusnya, tapi tidak ada misalnya apalah bikin hal-hal yang aneh-aneh dalam masjid. Itu tidak ada. Jadi dengan niat itu tuh orang jadi dari dapat pahala. Nah, itikaf ini lebih lagi menjadi nilainya lebih besar itu kalau di Ramadan. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita yang itikaf yang paling luar biasa itu adalah di 10 malam terakhir. Dan itu Rasulullah SAW melakukan. Rasulullah masuk malam 21, biasanya hari 20 beliau masuk, malam 21 itu sudah ada di masjid. Beliau tidak keluar sampai nanti malam takbir. Jadi malam takbir Idul Fitri itu baru Rasulullah SAW keluar maghribnya itu. Ya wis panjang malam itu Rasulullah tidak keluar. Full. 10 hari itu full. Ya full, jadi tidak keluar. Nah yang dibuat hijrah kemarin ini kita tidak bisa bikin begitu, karena ada beberapa kendala, misalnya ada orang yang pegawai, ada yang kerja di kantoran, jualan, seterusnya. Jadi ada kaidahnya ya, ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Sesuatu yang nggak bisa diambil seluruhnya, jangan sampai setengahnya itu dihilangkan. Jadi minimal adalah yang kita ambil. Maka itikafnya yang dibuat hijrah kemarin itu adalah dimulai dari taraweh sampai pada subuh. Pada subuh orang salat sunnah isyraq. Habis itu mungkin ada yang mau duha, selesai. Habis itu mungkin mau pergi ke kantor dan seterusnya. Ya karena memang situasi kita dengan pekerja begitu, jadi kita buat itikaf itu. Tapi Ustaz Prof, ada beberapa juga yang waktu kita bikin itikaf di Al-Fatah itu kan ada juga yang nggak pulang sampai 9 hari. Oh benar-benar standby banget. Iya 10 hari. Sampai orangnya dia bawa kasur. Beliau bawa kasur. Dia bawa kasur di Al-Fatah, dia tidur sampai nanti malam takbir baru dia pulang. Tapi makanannya itu ditanggung oleh keluarganya. Iya nanti makanan berbuka. Ada yang antar makan Iya. gitu ya. Itu sih, saya itu di Al-Fatah itu dulu. Itu di Al-Fatah ada beberapa orang. Tapi memang mesti diakui itikaf dengan model kayak begini yang di 10 malam terakhir itu jangankan yang boleh kayak begitu, yang setengah hari kayak yang kita buat pada tarawih sampai subuh itu belum jadi habit buat masyarakat Maluku. Secara khusus ya anak muda belum. Iya betul sekali. Belum. Makanya memang kami sih berharap mudah-mudahan ada masjid yang didesain yang kira-kira saya mesti bilang bahwa masjid itu mesti didesain secara modern, pengelolanya lebih modern sehingga anak muda tuh betah kalau di masjid. Jadi kalau misalnya ada itikaf tuh, kan di situ ada gazebo, jadi itu bisa dulu santai ya, bisa baca Al-Quran, bisa berokok kayak anak hijrah kemarin. Yang awal-awal. Ya sudah minimal dia bisa dekat sama masjid. Jadi kesalahan kita ini adalah karena masjid itu tidak didesain untuk menarik buat anak muda. Ya sekarang lihat masjid yang sholat itu rata-rata semua anak-anak tua semua. Jadi Orang tua. ya, anak muda itu sedikit karena memang bawa anak-anak muda, masuk dalam situ orang tua itu ketemu masuk dalam itu ingat mati semua, orang mau mati semua. Yang sholat ini semua dekat mau mati semua. Padahal sebenarnya anak muda juga dekat dengan kematian. Jadi itu itikaf itu.
Jadi itikaf yang dibuat Rasulullah SAW itu full itu 10 malam terakhir Rasulullah tidak keluar. Tapi memang ada juga pengecualian. Jadi itikaf itu ini langsung saja. Itikaf itu ada beberapa syaratnya. Syaratnya itu salah satunya adalah tidak boleh keluar dari lingkungan masjid. Lingkungan masjid itu pagarnya. Kalau masih di dinding, kalau keluar dari dindingnya tidak jadi masalah. Kalau misalnya dia ada pagar, berarti orang yang itikaf itu tidak boleh sampai keluar dari pagar. Karena lingkungan masjid itu semua itu pagar itu. Kalau di misalnya kayak di Indonesia, mungkin di Indonesia Tengah, bagian tengah atau bagian barat, saya belum familiar dengan itikaf itu. Tapi kalau itikaf yang di Mesir atau di negara-negara Arab itu kan, itu kalau pas 10 malam terakhir itu mereka bikin ada area khusus sendiri untuk orang tidur. Ya, bawa kasur. Sampai ada yang bawa tenda gitu ya Ustadz ya? Bawa tenda. Nah, yang bawa tenda itu yang sekarang ini. Yang teman-teman yang hijrah sekarang. Yang beberapa waktu lalu kita lihat video yang datang bawa tenda di halaman masjid. Iya. Nah, itu ajaib juga. Saat apa itu masuk bagian itikaf masih karena dia masih dalam lingkungan masjid. Nah, itu asik kalau ada masjid yang biasanya tuh desain alam begitu. Iya. Outdoor gitu. Iya, ininya lebih luas, halamannya luas. Tuh sampai itu bawa anak-anak semua. Kalau di Bandung kan ada MPR Ustaz. Masjid Pemuda Rohila. MPR namanya. Itu masjid yang diinisiasi oleh Ustaz Hanan. Ada nama pemuda di masjidnya ya, Masjid Pemuda. Iya, apa namanya masjid itu memang dari didesainnya untuk anak-anak muda. Memang dari dari teman-teman pemuda hijrah Bandung. Mereka cari dana, lalu alhamdulillah sekarang udah berdiri namanya MPR. MPR Majlis Perusahaan Rakyat, semoga ya. Jadi Masjid Pemuda Rohila. Jadi itikaf tuh itu dia tidak boleh keluar dari Area masjid. area Itu syaratnya Ustaz. Boleh keluar itu kalau dengan ada udzur yang dibenarkan. Saya Ibnu Abbas menyebutkan ya, kalau ada orang ada hajatan apa begitu, dia keluar, misalnya ada keluarga yang sakit yang mesti dia bantu segera. Kalau dia keluar, Yang dia syar'i lah, Ustaz. dia syar'i. Jadi alasannya itu alasan yang dibenarkan. Dibenarkan lah. Dia keluar lalu kemudian mendesak dan dia bantu. Setelah itu kalau dia kembali ke masjid, dia tidak perlu lagi berniat. Karena keluarnya dia itu ada udzur. Tapi kalau keluar dari masjid dengan sengaja dan tidak ada hal-hal yang mengharuskan untuk keluar, kalau dia balik lagi itu jadi kalau dia keluar tuh putus itikafnya. Jadi kalau dia balik Mesti niat. dia mesti niat pulang. Kalau cuma sekedar ambil jaket terus kayak dingin ya di masjid, tapi ambil jaket. Itu bisa jadi ada itu alasannya Syar'i lah. Syari ya. Jadi kayaknya kalau masjid Kanawa tuh dinginnya luar biasa. Ada berapa aset? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Terus pintunya tertutup. Pintunya dia tambah dingin. Kayaknya dalam masjid Kanawa tuh dingin. Ya misalnya kalau rasa dingin kemudian pulang ambil jaket itu masih dalam kategori udzur syar'i yang dibenarkan. Jadi kalau balik tidak usah lagi berniat. Iya. Nah yang mesti berniat itu kalau tidak ada urusan apa-apa. Ini panitia yang disediakan MUP ya. MUP-nya yang ada. Oke lah. Keluar cari tuh. Bulan Maret misalnya atau di mana begitu. Di apa namanya tuh? Ini. Boleh langsung nyicip juga Ustaz. Iya. Boleh diminum Ustaz. Ini ya, apa namanya? Q. Dulu kaki ya? Kafe. Iya, Q. Kafe ini aku negara ini mantap lah ini. Langsung order nih. Jadi saya mau minum kopi nih, keluar. Kalau keluar balik, kopi itu bukan kebutuhan mendesak. Iya. Jadi kamu kalau nggak minum kopi setahun juga kamu bakal mati. Sudah keluar. Walaupun alasannya begadang Ustaz, supaya kita kuat sholat malam. Ya, kopi itu kan sebenarnya ya ada orang yang cuma ini Opsional saja. Iya, yang harus ya. yang harus lah. Toh juga ada orang yang minum kopi juga tetap bisa Bisa. Kalau karena lari wudhu juga bisa. Iya. Ya kalau dia misalnya untuk kebutuhan kayak begitu dia balik berarti dia mesti niat ulang. Itikaf ulang. Itikafnya ulang. Gitu. Jadi tapi memang dianjurkan kalau sudah itikaf di dalam itu kita dianjurkan untuk tidak ada melakukan apa-apa kecuali yang baik-baik. Iya. Meskipun tadi saya sebutkan nggak ngapa-ngapain tidur saja tetap Dapat pahala. Dapat pahala. Jadi
Kalau teman-teman hijrah kemarin kan saya sering ingatkan, iktikaf itu ibadah. Dia bukan dia bukan proses pemindahan tempat tidur dari rumah ke masjid. Itu harus diperhatikan. Jadi iktikaf itu bukan proses pemindahan tempat tidur. Kalau proses pemindahan tidur ya Datang buat tidur aja. tidur aja, datang sampai Harusnya kan ada ya mesti ada tadarus, harus ya mau ngaji kan dan seterusnya biar asal Bukan malam. ya Betul. nanti udah itu kira-kira itu beberapa hal yang mesti diperhatikan Tentang di iktikaf. iktikaf. Oke Ustadz. Nah kalau misalnya dari yang kita bisa singgung juga Ustadz ya, kalau misalnya untuk makna iktikaf sendiri itu kan kayak misalnya dari Ustadz sampaikan dari sholat malam taraweh, kemudian sampai dengan subuh dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang nggak bisa kita pungkiri. Misalnya tadi Ustadz sempat singgung soal makanan yang VIP dan lain VIP, sebagainya. Ini iya, anak muda banget dan mungkin aku mewakili juga Ustadz. Jadi kayak misalnya untuk Kanawa sendiri adalah masjid pilihan karena makanannya paling VIP gitu. Jadi kayak istilahnya mau iktikaf di beberapa masjid Kanawa aja deh gitu. Kemudian ada yang anak muda yang kita nggak bisa pungkiri juga Ustadz, kalau misalnya untuk bicara anak muda rakaat-rakaat tarawih yang panjang pasti mereka lebih pilih yang rakaatnya lebih pendek, kemudian doa-doanya lebih pendek gitu kan. Jadi kayak misalnya mereka udah sahur dengan makan yang VIP itu, kemudian sholat malamnya akhirnya kayak jadinya ngantuk karena kekenyangan. Kira-kira dari semua proses itu mempengaruhi pahala mereka nggak Ustadz untuk nawa itu awalnya? Iya. Memang niat untuk karena makan dan seterusnya ya tidak ada masalah. trigger saja Ya sebenarnya. trigger. Oh, iya. Tidak ada masalah, hanya saja jangan sampai niat itu dia mengalahkan niat dari awal. Niat awal ibadahnya. Esensi lah. Iya, ya, sebenarnya datang tawaf bilang malah ini Apa di Kanawa boleh kayaknya Iya, bukan- ada buahnya. Iya, karena makanannya enak. Susu kurma. Ada susu kurma. gitu. ya, khawatirnya itu yang Iya, betul. Iya, jadi motivasi utama ya. Ustaz. Iya. Nah, makanya teman-teman yang buat iktikaf di Masjid Al-Fatah ini, justru niat mereka tuh ingin menyalahi apa yang terjadi Di Kanawa. Dan mereka ya memang ada hal yang lain juga yang kemudian jadi pertimbangan mereka untuk tidak meniadakan yang namanya menyiapkan makanan Paket sahur gratis. sahur. Sahur gratis, betul. Ya, Oke. paket sahur gratis. Paket sahur gratis. Maka bergizi gratis ini. Iya. Jadi kata mereka tuh kita ingin singkirkan hal-hal yang akan merubah orientasi orang untuk itikaf. Iya. Jadi ditiadakan. Jadi orang yang datang itikaf di Al-Fatah kemarin memang mesti diyakini memang waktu itu tidak begitu banyak. Iya. Tidak begitu banyak waktu itu di Al-Fatah. Di Al-Fatah. Tapi mereka yang datang itu memang betul orientasinya Pure itikaf. ibadah. Karena tidak ada kita ini kan yang dibuat Kanawa itu dengan teman-teman hijau rekomen itu adalah kita ingin mendapat bukan hanya pahala itikaf, tapi kita ingin dapat pahala untuk memberikan makanan ke orang. Dan itu kita misalnya teman-teman ini sekarang lagi Sedekah makanan lah. iya, sekarang lagi dibuat ini Wan. Jadi diinikan ke para jamaah. Jadi misalnya kalau dia kasih misalnya katakan misalnya 25.000 saja satu makanan itu diberikan makanan ke orang itikaf itu selama dia puasa selama dia di situ itu jadi pahala buat Pahala dia. jariah. Jadi ini yang perlu di bold banget ya Ustadz. Jadi dari balik makanan VIP itu ternyata ada niat tersendiri untuk Iya. pahala itu. Lebih inti ya niatnya. Iya. Jadi kalau datang kayaknya mau di sana keluar makan nggak masalah kan namanya juga ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai orang manusia carilah makanan yang halal dan thayyibah bergizi. Nah, itu bergizi. Ya, begitu. Jadi alhamdulillah ini keberapa ini? Keempat atau lima? Itikaf ini kalau Yang ini seingat saat ini. beta tuh Untuk dimulai itu dari tahun 2018 Ustaz. Oh, Masya Itu setiap tahun tuh. Oh itu, iya betul. Dari 12 itu kita Di Al-Fatah Di awalnya. Al-Fatah. Gabungkan sama-sama dengan gabang nih. Oh jadi sebelumnya pernah di Al-Fatah dulu Ustadz sebelum Iya, memutuskan. awal-awalnya itu di Al-Fatah. Waktu Covid. Oh, Waktu Covid kan dilarang tuh. Betul. Dilarang ada Dilarang. aktivitas yang- 2019. Iya. Padahal waktu itu Distancing lah. Betul. 2018 pas masuk 2019 untuk Ramadan itu, jadi kita sudah rapat antara dengan teman-teman yang bikin sekarang yang bikin itikaf nanti. Itikaf teman-teman dari Ruhul Jadid. Harul Jadid. Ya, dibuat cuma
tiba-tiba saja COVID. Iya. Nah, qadarullah itu jadi titik awal kenapa sampai Kanawa itu dibikin itikaf Itikaf, itu? karena ada COVID. Itu di Lalu di Al-Fatah ini. Al-Fatah ini. Karena Al-Fatah itu tidak Ada buat. larangan lah. Jadi qadarullah memang kayaknya Allah inginkan ya sudahlah, itikaf itu jangan juga di Masjid Al-Fatah saja. Tapi mesti ada di masjid yang lain. Nah, itulah Masjid Kanawa. Dibuat Jadi nanti teman-teman Hijrah Kemain bikin di Masjid Kanawa, teman-teman Ruh Jadid bikin di Darul Hasanah. Darul Hasanah waktu itu karena Masjid Al-Fatah belum dibolehkan. Iya. Nah, setelah nanti Masjid Al-Fatah dibolehkan, sempat dibikin diinikan oleh teman-teman dari Buku Parmi. Iya. Lalu kemudian 1 tahun itu saja kalau saya salah. Setelah itu teman-teman Buku Parmi tidak lagi mengelola. Teman-teman Ar-Rujid yang dulu mengelola sama-sama dengan kita di Al-Fatah dan kemudian pindah ke Darul Hasanah, sekarang pindah kembali lagi ke Al-Fatah untuk buat itikaf kembali. Sekarang sudah di Masjid BTN Kanawa, Ustaz. Iya, Sekarang Hijrah Kemain. Masjid Al-Kasar BTN Kanawa. Ya. Sudah ada grafiknya, Ustaz. Oh, ini betul. Udah ada tampilannya. Yang paling penting yang ini. Oh, iya. Transfer ke rekening. Jadi dipindahkan ke Kanawa 2020 berarti. 2000, iya Ustaz. 2020, 21. 2029 waktu COVID itu kan bikin lagi. Kan Iya. saya stop tuh. Waktu Oh, betul. Berarti kali ini berapa? COVID tetap jalan. Iya tetap jalan. Dari 2018 ini kan sekarang 25. Berarti yang kira-kira kali. sudah 7 kali. Iya, 7 kali berarti Insya sama Allah. ini. Insya Allah. Jadi kita buat itu, tapi yang paling lebih ini tuh di Kanawa itu karena kita desain, alhamdulillah kita desain semua misalnya makanannya, kemudian imamnya. Iya. Imamnya itu kita ambil dari teman-teman dari Quran Center yang memang betul-betul qori memang. Jadi teman-teman tuh yang datang ya menikmatilah suara keindahan Nyaman mereka, dengan nyaman ibadahnya. sekali. Kemudian kita desain juga materi. Materi itu di Hijrah Kemain kita desain juga dengan baik itu. Karena kita ingin dalam 9 hari itu, 9 malam itu teman-teman yang ikut pengaji, yang ikut Kajian. itu, ya kajiannya itu Kajian Ba'da keluar dengan satu warna yang jelas. Oh iya. Makanya dibuat begitu. Ya ini sekarang teman-teman juga kita insya Allah lagi pikir apa materi yang kemudian dia berunut sehingga teman-teman setelah ikut itikaf tuh jadi punya ini. Jadi kita pengennya begitu. Sebenarnya ada banyak desain kita yang saya bilang ke teman-teman untuk bikin itikaf itu ada dari sisi kalau saya sebutin ya kalau hadis ini ada perangkat lunak jalan. Iya. Kalau perangkat lunak itu yang materi, sholatnya, dan seterusnya itu yang perangkat lunak. Tapi ada hal yang bersifat inilah, yang kasar lah. Perangkat kasarnya itu misalnya desain masjid yang misalnya apa begitu, yang masjid tadi desain. Bisa bikin nyaman. Iya, bisa nyaman. Apanya hal-hal yang anak muda bisa datang misalnya mungkin ada bikin dia gazebo dan seterusnya atau apalah begitu yang kemudian menarik. Cuma memang yang bagian kedua ini memang ya ini mesti keras. ya ini mesti sinkron dengan Program masjid lah. Ya, Masjid, masjid. iya. Ya, makanya ketemu belum bisa bikin banyak-banyak karena Iya. ya emang mesti Jadi karena banyak kita. Iya. Tapi sudah cukup baik sih, Hijrah Kemain jalan 7 Iya, tahun alhamdulillah. dan menjalankan iktikaf, ada qiyamul lail, tilawah Al-Quran, kajian ba'da subuh, zikir, tempat tidur nyaman. Tidur nyaman Iya. ini tidak ada kasur ya. Terus itu raja terakhir tuh, Ustaz, sahur bergizi Ini gratis. yang perpindahan rumah tadi tuh, Ustaz. SBG. Selalu berpikir gratis. Oke, Ustaz. Mungkin kalau misalnya nanti di bagian nanti ada bagian kode promo juga Kak Ikhlas ya. Tapi nanti sebelum itu kita mau ngebahas juga Ustaz sedikit untuk mengubah mindset yang tadi Ustaz bahas tentang perihal niat awalnya tentang makanan VIP itu, kemudian tempat. Jadi gimana untuk ngubah mindsetnya anak muda untuk mencintai. Jadi mereka lebih perlu tahu arti dari iktikaf atau apa yang mereka dapatkan dari iktikaf. Karena kalau misalnya udah tahu kan, jadi udah ada cinta tuh di situ. Jadi udah nggak ada lagi fokus yang Motivasi awal-awal. Iya. Jadi kalau misalnya makanan VIP dan lain sebagainya itu lebih ke bonus yang mereka dapatkan. Tapi poin pertama mereka udah tahu iktikaf tuh sebenarnya dari ketika kita fokus ikut apa sih yang kita dapatkan, dan mungkin Ustadz atau Bang Mahadir juga boleh ngebahas untuk iktikafnya mereka perlu bawa apa aja gitu. Iya. Jadi untuk soal niat itu, Iya. memang kan kita mesti sadari bahwa setiap orang itu punya motivasinya akan berbeda-beda. Ada yang memang anak muda yang ini saya mesti dapat pahala. Iya.
Ada yang begitu. Dan ada juga yang, kayaknya di sana boleh apa? Di sana itu ada otong pun teman-teman, ada teman-teman yang kayaknya, ada juga punya motivasi misalnya, kalau di sini kayaknya makanan belum nanti kotong setengah mati makan. Kayaknya kalau di atas tertata dengan baik, lagi pula berisi dan seterusnya. Motivasi itu tidak bisa pungkiri. Dan memang dengan bisa jadi dengan kayak begitu itu dia menjadi wasilah untuk orang tuh merubah mindsetnya. Memang juga mesti kita akui ada juga yang misalnya untuk merubah mindsetnya dari awalnya karena persoalan kayak tadi sampai misalnya persoalan kayak ini betul-betul lihatnya ini karena itikaf, ada yang butuh waktu lama, ada yang cepat, ada yang lama. Beda-beda. Tapi minimal ini bagian cara kalau di Hijrah Kemain tuh itikaf dan beberapa misalnya dakwah Mustokafi itu bagian, ada salah satu bagian dari Hijrah Kemain itu yang dia kita sebut dengan dakwah buat orang lain. Jadi ada agenda yang dia bersifat pribadi untuk teman-teman Hijrah Kemain, ada sederet lah. Lalu ada yang agenda yang dia itu sebagai bentuk untuk kita mengajak orang lain, dan salah satunya ini itikaf. Makanya makanan dan seterusnya itu untuk bikin orang dekat dengan masjid, salah satunya dengan makanan. Jadi saya orang dulu itu kalau yang dulu dakwah itu, arti kata dakwah itu dakwah panggilan. Orang-orang dulu panggil dakwah itu mesti untuk makan. Jadi ini ada dakwah. Dan sekarang kan bawahnya, bro ini ada dakwah. Ya Allah, ini tema apa lagi? Di kepala udah dos-dos. Jadi dulu dakwah itu dalam rangka datang, kemudian ada makan, dan seterusnya. Jadi sengaja teman-teman ini capek-capek untuk cari donasi ini dibuatlah flyer dan seterusnya. Dalam rangka supaya kalau mendapatkan dana, nah itu dibuatlah makanan buat orang yang teman-teman yang mungkin jauh dari masjid, bisa jadi itu menjadi perantara untuk buat dia itu dekat dengan masjid. Jadi tagar ayo kembali ke masjid. Salah satunya itu bagian upaya-upayanya itu. Jadi orang yang ngasih duit dapat pahala. Jadi kalau ada orang yang jauh dari masjid kemudian dia datang ke masjid, berarti orang yang ngasih duit itu pahala dia. Jadi kalau orang ini jadi baik, orang yang ngasih duit ini, yang ngasih duit untuk acara itu, dia itu dapat pahala sampai orang ini tetap jadi baik, itu dapat pahala terus. Amal jariahnya. Besar. Nah, sama kayak tadi yang saya bilang Ijan, orang pertama yang panggil saya, dia ini dapat pahala. Dia udah dapat banyak pahala, Ustadz ya. Iya. Selama Hijrah Kemain berjalan Karena dia yang panggil saya ke situ. Kalau dari kalau dari Betna, kira-kira untuk motivasi orang untuk datang beritikaf, yang beta ingat itu mungkin beta hanya ceritakan saja, kasih gambaran saja. Mungkin katong sama-sama ingat tentang ada sesuatu peristiwa yang paling menghebohkan kira-kira di tahun 2015 ada acara yang disebut dengan Fight of Century. Fight of Century itu antara petinju Mayweather melawan Manny Pacquiao. Jadi Fight of the Century itu dilangsungkan itu kira-kira di tahun 2015. Namun dia punya framing, dia punya kampanyenya untuk masuk ke agenda 2015 itu sudah di tahun-tahun sebelumnya. Dari 2014, 2013 itu sudah dikampanyekan seakan-akan ini sesuatu pertandingan abad ini yang paling populer lah. Tapi itu sudah diagendakan, bayangkan sampai 1 atau 2 tahun sebelumnya. Iya kan? Padahal yang kegiatan yang mereka bikin itu hanya beberapa menit, hanya main tinju, ya mungkin di situ juga ada judi dan sebagainya, tapi itu dipersiapkan dengan matang dari framing, dari iklan dan sebagainya, iya kan? Bertahun-tahun. Lalu itu analogi saja. Lalu kira-kira coba kita aplikasikan dengan Ramadan, iya kan? Jadi Ramadan yang seharusnya yang menjadi konsen buat katong, yang seharusnya menjadi katong punya motivasi, di mana bulan ini dilipat gandakan katong punya amalan-amalan yang yang Fight of the Century itu tadi saja
orang framing, orang kampanyekan yang orang bilang dia punya nilai pahalanya mungkin yang ada Ustaz. Ya. Apatah lagi dengan kita punya agenda itikaf ini. Yang seharusnya framing itu juga harus lebih gencar. Jauh-jauh hari sih. Kampanye ini juga harus lebih gencar. Ya. Karena di dalamnya terdapat satu malam ya Ustaz ya. Satu malam yang insya Allah kalau kita dapatkan malam itu, kita punya nilai ibadahnya itu dilipat gandakan seperti kita beribadah 1000 bulan. Yang apa namanya nilai itu sebenarnya nilai yang paling esensi lah dari Ramadan itu sendiri, ya kan? Sampai kenapa sampai ada motivasi untuk kita beriktikaf? Tujuannya kan untuk kita mendapatkan malam itu, malam Lailatul Qadar itu. Kira-kira itu menjadi motivasi. Kenapa apa namanya kok fight of the century atau Bisa pertandingan abad ini dibuat sampai seheboh itu, yang pada notabene itu kan dia punya nilai amal atau nilai ibadahnya mungkin yang ada, tapi kenapa itikaf yang dia punya nilai ibadahnya tuh sampai bisa diganjar 1000 bulan, kenapa kau tuh sing kampanye itu toh? Nah, itu menjadi motivasi juga buat katong, bukan hanya di situ, bukan hanya buat teman-teman dari Hijrah Keman sendiri, tapi bagaimana kampanye-kampanye ini katong juga sampaikan buat teman-teman di luar sana. Ya toh, yang mungkin awal-awal dong sing kenal itikaf itu kayak bagaimana. Iya. Itikaf itu maksudnya untuk apa dan sebagainya. Dari 7 tahun, rentetan 7 tahun ini yang katong buat ya, insya Allah mungkin teman-teman juga bisa mengambil hikmah dari situ tuh. Oh iya, ternyata yang Hijrah Keman bikin ini tujuannya untuk ini. Selanjutnya apa namanya, untuk katong punya Kita mau share benefit ya Ustadz. Iya, program yang katong bikin juga itu kan salah satunya dengan menyediakan sahur gratis. Tentunya sahur gratis ini kan Tidak benar-benar gratis. ya, Dari panitia mempersiapkan. tentunya makan sahur gratis ini kan bukan berarti katong dapat makanan juga secara gratis. Iya, Atau betul. teman-teman panitia juga dapatkan makanan ini secara gratis. Iya. Benar. Tapi ada penggalangan dana. Iya kan? Itu bisa kemana tuh bang? Penggalangan itu. Iya kan? Untuk penggalangan dana sendiri yang perlu kita sampaikan di sini bahwa jangan sampai teman-teman di luar sana berpikir bahwa katong punya komunitas ini sering minta-minta uang. Iya. Iya kan? Ini mungkin katong klarifikasi sekali. Katong sering minta-minta uang di teman-teman di sana, tapi yang teman-teman saya tahu bahwa kegiatan itikaf ini sendiri bahwa yang pertama infak untuk kegiatan ini teman-teman di dalam komunitas sendiri. Jadi sebelum katong meminta atau katong mengajukan proposal infak ke luar, itu proposal di dalam internal sendiri sudah jalan. Jadi masing-masing itu sudah kasih infak pribadi untuk katong punya kegiatan ini. Bahkan Semenjak Om berdiri. bahkan insya Allah nanti untuk itikaf besok ini ada 2 anggota HOM yang sudah infak. Infak pertama itu dia mau infak 100 porsi nasi kabuli di malam 23, dan infak kedua tuh nanti ada apa namanya, air mineral 30 karton. Itu bukan dari orang luar tapi dari Home sendiri. home sendiri. Gitu. Jadi motivasinya apa? Kenapa sampai katong harus ajukan proposal, toh? Kenapa harus katong penggalangan dana dalam bentuk penjualan bazar? Ini kan hanya untuk menambah katong punya biaya saja. Jangan sampai tengah jalan yang planningnya sampai 10 hari atau 9 hari ternyata budgetnya Tidak cukup sampai gitu. Memang alhamdulillah mungkin kita bisa spill sedikit Ustaz. Bisa. Iya, Jadi boleh banget. kalau sampai hari ini kan penggalangan dana itu kan sudah kira-kira sudah jalan 5 hari nih atau 7 hari. Di rekening dari Hijrah Keman sendiri alhamdulillah dana yang sudah terkumpul dari infak internal anggota dan teman-teman yang lain yang sudah berinfak lewat transfer itu kira-kira sudah 17 juta sampai hari ini. Tapi apa namanya, kalau macam kita kalkulasi juga dengan dia punya biaya makan dan sebagainya, otomatis memang dana ini masih kurang. Nah, kenapa sampai sekarang juga kita masih jalankan proposal atau kita masih jual bazar, karena estimasi yang sudah dihitung sampai 9 atau 10 hari ke depan itu kira-kira bisa
capai angka 30 sampai Masya Allah. 35 juta biaya yang katong butuhkan. Memang alhamdulillah sampai sekarang ini sudah ada sekitar 17 juta. Jadi katong masih masih punya PR lah. Kira-kira ini katong masih kurang 13 juta ini katong dapat dari mana? Nah, nanti kan selain metode penjualan bazar atau katong punya open donasi, kan juga ada sumbangan ya Ustadz dari jamaah-jamaah Betul di di kawasan Masjid Kanawa. Alhamdulillah itu tiap tahun dari warga masyarakat Kanawa itu mereka bisa infak itu bisa sampai sekitar 6 sampai 10 juta. Maksudnya berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, penggalangan dana yang di wilayah BTN Kanawa sendiri itu masyarakat itu bisa infak bisa sekitar itu 6 sampai 10 juta. Dan kalau katong berharap juga insya Allah di tahun ini juga semangat berinfak itu masih ada di teman-teman. Amin. Amin. Jadi sebenarnya kan semangat untuk berinfak itu bukan soal karena juru kemen dapat pahala, saya tidak. Iya. Ini untuk membuka jalan buat teman-teman atau siapa saja yang ingin untuk mendapatkan pahala berinfak itu. Betul. Jadi kalau misalnya kayak tadi saya sampaikan, misalnya kalau dia ngasih 25.000 untuk satu kotak nasi buat orang makan, ya itu kebaikan itu kembali ke orang yang ngasih 25 itu. Iya. Kalau anggaplah misalnya dengan 25 itu misalnya yang awalnya dia tadi jauh dari masjid, lalu kemudian karena dia makan nasi kotak itu dan dia berada di masjid, kemudian itu jadi titik awal perubahan dia, berarti orang yang ngasih 25.000 itu dia ngambil pahala semua tuh, pahala kebaikan orang itu sampai ke dia juga. Selama orang itu baik dan melakukan kebaikan, itu sampai ke orang yang ngasih 25.000. Bayangkan 25.000 tuh bisa jadi ongkos masuk surga. Jadi Ustadz ini kayak mematahkan stigma orang-orang juga Ustadz, kayak misalnya yang tadi Bang Mahathir sempat bilang hijrah oke main, kata kasarnya baminta uang ya. Jadi kayak kalau misalnya dari poin yang Ustadz sampaikan sebenarnya secara tidak langsung udah harus mengubah mindset mereka. Kalau misalnya hijrah oke main udah kekeh banget untuk punya program dengan penyaluran pembelian makan, memberikan makan dan sebagainya, seharusnya kita sebagai anak muda atau orang luar punya inisiatif yang lebih besar untuk bergabung, berpartisipasi, mungkin bisa lewat saluran donasi tadi ya Ustaz. Jadi kayak istilahnya pahalanya ya bukan hijrah oke main aja, semuanya masyarakat Maluku juga dapat pahalanya seperti itu ya. Cuma sebagai perantara saja. Wadahnya, betul. Perantara untuk yang mau ini kan pahalanya itu. Jadi gerakan-gerakan ini semua terinspirasi dari apa yang pernah hikmah-hikmah yang Ustadz sampaikan. Jadi Ustadz pernah sampaikan itu buat katong bahwa kamu tahu sih, pertama Rasulullah hijrah ke Madinah itu Rasulullah tuh bikin masjid, namanya mungkin Masjid Kuba Ustadz. Ya, Masjid Kuba pertama. Dan proses pembuatan masjid itu, bayangkan, bukan Rasulullah itu perintah sahabat saya angkat batu, saya angkat pasir dan sebagainya, lalu Rasulullah itu duduk tanpa atau duduk manis lah ibaratnya begitu. Tapi di antara orang-orang yang bekerja untuk membangun masjid, orang yang paling banyak angkat batu itu adalah Rasulullah sendiri. Jadi bukan berarti katong punya kegiatan itikafin katong yang bikin lalu katong mau berpangku berleha-leha, bersantai-santai, tapi orang lain yang donasi lah gitu ya. Iya. Bukan berarti orang lain donasi katong sing donasi. Betul. Boleh jadi, malah boleh jadi orang di dalam teman-teman di dalam Hijrah Iman sendiri punya donasi lebih besar. Iya. Iya kan dari teman-teman yang lain. Cuma itu ada tindakan-tindakan preventif jangan sampai kegiatan ini dia putus di tengah jalan karena masalah biaya. Hal-hal yang sebenarnya bisa diatasi Ustaz. Iya, dan makanya jauh-jauh hari di Hamin 20 ini atau Hamin kemarin, makanya teman-teman dari Hijrah Keman itu sudah jalan untuk jual bazar atau jalankan proposal. Itu bagian dari tindakan-tindakan preventif saja, kira-kira gitu. Dari tadi aku salah manggil terus Ustadz, aku panggil Bang Mahathir juga Ustadz, jadi kayak doa ya Insya Allah. Dia lama-lama jadi Ustadz ya. Oke, Masya Allah Ustadz. Ustadz ini udah detail banget
Kak Ikhlas, kita mau ngebahas juga ya tips untuk persiapan dari iktikaf ini sendiri untuk anak-anak muda dan juga semua masyarakat dari Maluku sendiri yang emang mau menyambut iktikaf. Mungkin lebih ke persiapan apa aja sih Ustadz yang atau Bang Mahathir yang harus disiapkan oleh anak muda dan juga masyarakat Maluku untuk meromantisasi dalam menyambut malam Lailatul Qadar yang kita jemput lewat iktikaf itu. Boleh dari Bang Mahathir atau Ustadz dulu, silahkan. Jadi datang kalau di Kanawa itu sebenarnya kalau mau bilang ya datang bawa diri saja. Iya. Kan makanannya sudah ada. Udah lengkap fasilitasnya, Masya Allah. Tapi karena di situ kita tidak sediakan tempat tidur, Iya. maka datang ingat-ingat, bawalah selimut minimal. Kemudian hal yang tidak boleh dilupakan ya bawalah Al-Quran. Betul sekali. Ya, bawa Al-Quran. Sebisa mungkin misalnya kalau mau bawa pena dan buku karena setiap subuh itu ada kajian ya dibawa. Insya Allah yang ngisi kajian-kajian di subuh juga insya Allah Ustaz yang inilah kita di Ambon ini secara keilmuan kita percayalah. Minimal masuk validasi Ustaz. Ya, Iya, Masya tervalidasi lah. Beberapa Ustaz yang sudah sampai hari ini masih bersama dengan teman-teman Hijrah Kemain, insya Allah di itikaf ini kembali lagi. Nah, memang kajian di itikaf itu kan itu tadi bedanya itu karena kajiannya itu ada di Ramadan dan di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Makanya hal-hal yang dipersiapkan kira-kira itulah. Karena itu tadi sempat kita sebutkan bahwa dalam Masjid Kanawa itu agak dingin. Iya, jadi spill banget untuk khususnya perempuan ya Ustadz, Ya. untuk tempat tidur, bawa selimut dan lain Selimut atau sebagainya. apa sejadah lah yang kira-kira jangan sampai tidur di atas lantai bisa Iya. ya bawa apa Peralatan mandi, peralatan. Iya, peralatan pakaian ya, ganti dan lain mandi sebagainya. sikat gigi ya. Iya, betul. Iya, Cuci muka dan Setelah sahur kan Ustaz. betul. Itu saja sih beberapa. Memang kalau mau didetail kalau itikaf yang betul-betul penuh, itu lain lagi. Bawa pakaian, bawa segala alat mandi, gitu. Cuma karena kita setengah hari jadi ya tidak jadi masalah lah yang kayak begitu saja. Ya harapan mudah-mudahan ada yang sampai total. Tapi untuk sampai ke situ kita ini berada di masyarakat yang belum terbiasa. Iya. Maka dimulailah dari hal-hal yang Kecil-kecilan dulu tapi bisa menarik. Ya. Dan mungkin dari semua poin persiapan yang paling penting tentang kebersihan menjaga masjidnya juga ya Ustadz. Betul. Ya? Betul sekali. kenyamanan bersama. Ya. Tapi di tim Hijrah Kemain sendiri itu ada tim Oh, kebersihan. udah ada. Oke, berarti sebenarnya untuk masyarakat Maluku udah kalau orang Ambon bilang tarima bersih gitu ya Tarima Ustadz ya. bersih, tinggal Iya. bawa diri. Cinta dan kasih sayang. Oh iya. Jadi Masya Allah. di teman-teman di Hijrah Kemain itu sudah ada tim khusus untuk kebersihan. Kebersihan juga ya Mas. Jadi tim yang untuk konsumsi ada, tim yang untuk acara ada, tim yang Oh, udah untuk lengkap. pastikan kehadiran pemateri juga ada, kemudian tim yang pastikan kehadiran imamnya, alhamdulillah juga sudah ada. Jadi Memang tadi dari lah yang penting segala aspek sudah disiapkan dari Hijrah Kemain. Jadi teman-teman sing akan salah donasi Iya. Iya, insyaallah. disalurkan supaya bisa dapat amal jariah juga Masya Allah, terus berjalan. sama-sama. Ya, Kak Ikhlas kayak nggak terasa udah lama banget. Mungkin kita udah masuk di sesi closing statement juga ya. Iya, boleh ada sedikit harapan dari Bang Mahathir ataupun Ustadz untuk Hijrah Kemain untuk harapan masyarakat Maluku, kemudian untuk anak muda sendiri apa? Boleh dari Bang Mahathir dulu boleh. Kalau closing statementnya tuh mungkin tadi ya, mungkin kita ulang saja. Iya. Karena poinnya tuh tentang tadi apa yang kita berikan analogi tadi tuh tentang fight of the century. Artinya fight of the century ini kan sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu, ya kan? Lalu kalau katong mau aplikasikan akan di Ramadan ini, maka fight of century itu adalah 10 malam terakhir ini. 10 malam yang seharusnya mungkin dari Rasulullah sendiri sampaikan itu 10 malam itu harus dikencangkan ketemu punya ikat pinggang. Dan di 10 malam terakhir ini Rasulullah itu sudah berbeda dengan hari-hari Ramadan sebelumnya. Dari dia punya ibadahnya dan sebagainya itu berbeda. Jadi pesannya bahwa di 10 malam terakhir ini ada sebuah keberkahan yang sangat besar. Itu bayangkan kalau seandainya bahkan dikalkulasi dari 1000 bulan itu ibarat katong beribadah seperti 83 tahun full. Masya Allah. Diganjar seperti ibadahnya itu 83 tahun. Dengan keberkahan-keberkahan ini
seharusnya menjadi motivasi buat Betul katong. sekali. Iya kan? Kalau seandainya dengan Ramadan atau dengan Lailatul Qadar sendiri, katong bisa menyadarkan katong, lalu dengan apa lagi kira-kira yang bisa menyadarkan katong? Ini nampar Ini banget momennya sih, ini. nampar. Ya, mungkin itu closing statement dari beta sih. Oke, selanjutnya boleh dari Ustadz Hatta juga untuk closing statementnya. Ya, ini Ramadan ini karena sudah mulai dekat 10 malam terakhir, ya kita belum punya garansi untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Iya, betul sekali. Nah, karenanya ya kita yang dapat dapat keistimewaan lah dari Allah untuk bertemu dengan Ramadan itu, artinya Allah ingin banyak kebaikan buat kita. Betul sekali, Ustadz. Karena tidak semua orang bisa bertemu dengan Ramadan. Nah, karena kita sudah ada di Ramadan, andai kalau misalnya sampai 10 malam terakhir kita masih bisa hidup lah kira-kira itu, Iya, Masya Allah. maka gunakan 10 malam terakhir ini dengan baik. Nah, teman-teman Hijrah Pemain ini teman-teman yang anak muda semua. Iya. Saya ingin mengajak seluruh saudara muslim yang ada di Maluku. Kota Ambon, di Maluku ini. Kalau ada yang dari Lojo ya, sendiri masalah. Masya Allah. Saya kalau datang ini karena anak muda, saya kira bantulah anak muda ini untuk jadi anak-anak baik. Iya. Jadi Allah tuh ada 3 hal yang Allah paling benci, dan Allah lebih benci lagi 3 hal. Iya. Allah menyukai 3 hal, dan Allah lagi lebih menyukai. Allah suka 3 hal, dan Allah lebih lagi menyukai 3 hal. Salah satu dari hal yang Allah paling suka itu paling suka dan Allah lebih suka itu adalah Allah tuh suka orang tua yang taat. Tapi Allah lebih suka, lebih cinta anak muda yang taat. Masya Allah. Quotes of the day, Ustadz ya. Ya, karena memang kenapa Allah lebih suka dengan anak muda yang taat, karena memang kita anak muda itu punya angan-angan tuh tinggi sekali, karena mungkin karena kita pikir masih muda 20-an, ini kita usia masih panjang, atau karena kita muda itu kita masih pikir masih meyakini saya masih punya kekuatan gitu. Ya, kalau masih muda kan kita lari ke sana, lari kemari, ya kalau main bola atau main bulu tangkis, kita merasa punya kekuatan. Jadi biasanya dengan usia muda dan kekuatan plus tambah satu lagi, kata para ulama, kalau ada uang lagi, itu 3 hal ini kadang-kadang memperdayai seorang anak muda. Iya. Ya, itu kalau itu sampai rusak betul kita itu. Nah, karenanya mumpung masih ada ini, marilah bantu teman-teman Hijrah Pemain juga. Ini teman-teman Hijrah Pemain ini ingin pastikan ini ada sebagian orang yang melihat teman Hijrah Pemain ini, anak-anak Hijrah Pemain sudah rata-rata ini, ini semua orang sudah baik semua, padahal Panitia tidak. surga semua. Tidak, kita ini nantilah coba tanya dengan teman-teman Hijrah Pemain, kita tuh juga masih terseok-seok lah untuk ibadah kita dan seterusnya. Punya struggle tersendiri juga, Ustadz, betul, ya, dalam dakwahnya. hanya saja karena kita tuh masih dalam satu lingkungan, satu majelis lah. majelis. Jadi masih menguatkan. Masih saling. Tapi kalau ditanya, saling mengingatkan. itu amalannya bagaimana? Ya aut-autan juga amalan-amalan kita. Cuma karena ini terkesannya karena kita ini satu dan seterusnya. Jadi ayo sama-sama, surga ini terlalu luas untuk dimonopoli oleh beberapa orang saja. Insya Allah. ya sama-sama insya Allah lah. Iya. Nanti orang tua yang mau gabung juga tidak ada masalah. Oke. Insya Allah kalau ada kelebihan yang akan diberikan makanan buat semua, ya. Dan nanti insya Allah kita bareng sama-sama bareng masuk dalam surga dengan aktivitas kita, yaitu itikaf ini. Insya Allah. Itu aja. Semoga semua harapan yang disampaikan Bang Mahathir sama Ustadz juga dan disaksikan kita semua menjadi doa bersama dan juga Amin. bisa terijabah dan bisa diwujudkan semua masyarakat Maluku dan juga anak muda. Itikaf juga berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin, insya Allah. Ya, kita mau lebih tegasin lagi untuk open donasinya bisa disalurkan ke rekening ini, tapi dengan catatan pokoknya harus ubah stigmanya, siapapun yang berdonasi berarti dia dapat pahala. Pokoknya itu Ustadz ya. Oke, ikhlas kita udah di penghujung acara juga ya. Iya. Iya, jadi kita mau terkesan dari awal dengar Hijrah Pemain iya sangat betul, dari pertama struggle-nya sampai masih bisa bertahan. ya sampai dari hari sejarahnya, kemudian dari struggle-nya, kemudian sampai dengan proses iktikaf, semoga semuanya berjalan lancar. Kemudian nanti Ustadz kita mau share juga salah satu dari Atap Bumi sendiri untuk akun channelnya bisa di
dari Ustadz atau Bang Mahathir bisa sampaikan ke penonton juga untuk mungkin di subscribe buat ada tayangan-tayangan selanjutnya bisa mereka nonton juga. Mulai dari Ustadz. Oh, iya. Ada juga Dayo Oke Main. Oke, Dayo Oke Main. Ya, Good drink, good thing. Ownernya kebetulan Bang Mahathir sendiri. Memang Iya. inspirasinya dari Hijrah Oke Main atau memang nama yang baik saya gitu Bang? Kan dari tadi semuanya kayak oke main semua Bang Mahathir ya. Oh ini perjalanan sampai ke sini panjang. Oh. Perjalanan dia. ini Kalau kita lanjut lagi kayaknya kita benar-benar iya. Kita kayaknya memaknai iktikaf Nanti ada juga segmen jadinya ini. Panjang lagi. Lanjutan lah. Tapi yang jelasnya inilah apa di follow lah itu akun Atap Bumi. Iya, Atap Bumi. Ini Atap Bumi anak-anak sadap. Iya. Kalau dari beta sih semoga apa namanya YouTube channel Atap Bumi ini bisa memberikan inspirasi. Masya Allah. Langsung diaminkan nih sama personilnya tim, nih. tim. Ya kan? Bukan hanya segmen religius tapi Iya. bisa diundang juga dari kalangan-kalangan yang Betul lain yang bisa sekali. memberikan inspirasi buat anak muda. Karena anak muda ini apa namanya pasak Ustaz. Iya. Dia bisa jadi kebangkitan, bisa jadi penghancuran dari anak muda. Iya, betul. Jadi semoga tetap muda Iya. dan memberikan inspirasi kepada anak muda di Kota Ambon. Semoga Oke. tetap muda dan lupa tua. Atap Bumi top. Atap Bumi Talk satu kata. Oke. Jangan lupa subscribe teman-teman channel Atap Bumi Official. Dari situ teman-teman bisa dapat konten-konten yang menarik kayak podcast Sadap Santai di Bawah Atap. Iya. Iya, ini juga mungkin boleh langsung dibeli. Kalau misalnya penjualan di mana biasanya, Bang? Iya, kafenya Oh, oke ada kedainya. Oke, teman-teman penonton. Kedainya di mana? di Belakang Oh, Planet ini langsung di Epati ya. spill nih tempatnya nih. Di Epati berarti. Kalau kedainya Bang Mahathir tadi kedai Oke Main di mana? Kalau kedai Kemain itu ada dua outlet. Dua outlet ya? Outlet satu di apa namanya di Tanjakan Batu Merah. Outlet yang keduanya tuh di Alfamidi PHB. PHB. Oke. Oh di sini, Iya. Taman Usaha Pono. Kalau pengen minum cendol langsung ke Raja Cendol. Jagonya. Bukan hanya cendol tapi ada banyak pilihan lah. Ada alpukat kocok, ada mangga yakul. Pokoknya insya Allah bisa memberikan Ini asik nih. kesegaran. Penting. Oke teman-teman dan juga Ustadz dan juga Bang Mahathir Kak Ikhlas di setelah sesi kita tanya jawab tadi udah, kemudian dari sesi penjelasan terkait hijrah Oke Main dan juga iktikaf udah semua sampai dengan sesi promosi tadi selesai semua, berarti kita udah di penghujung acara. Kak Ira. Sebelumnya terima kasih untuk setiap kesempatan Ya, dan juga sama-sama. setiap pembahasan, semoga itu bermanfaat untuk kita semua Kak Ikhlas ya. Iya. Iya, terus teman-teman terima kasih juga udah mau bertahan sampai istilahnya kalau misalnya durasi udah sampai durasi akhir, kalau misalnya dia pengen benar-benar nonton, kita di tema kita hari ini apa Kak Ikhlas? Itikaf, membahas Iktikaf. itikaf amalan spesial Iya, di bulan bersama dengan Ramadan. podcast kita Podcast Sadap, Sadap Santai di Bawah Atap. Oke, sekian dari aku Ira Fikal dan juga Kak Ikhlas bersama dengan Bang Mahathir dan juga Ustadz Hatta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.